Sebentar, saya mesti siapkan dulu ya. Kita akan membahas dua macam gitu ya, dua macam soal ini. Kalau saya keluarkan dari sini, ini sih, ya, ini saya buat setengahan gitu ya. Siti ada ya, Nur Halimah. Siti Nur Halimah. Kemudian Siti Nur Halimah dengan Halisa. Halisa ada kan tadi ya? Ada, Ibu. Sok, ini gini aja dulu yuk. Saya share untuk soal hitungan dulu gitu ya. Nanti yang soal kedua, yang tugas pertama gitu ya, nanti dibantu oleh Ilyas. Jadi sekarang kalau kita bahas dulu tugas pertama gitu ya. Tugas pertama untuk 3C. Tugas pertama untuk 3C ada Siti gitu ya. Si Rahmanya kebetulan izin nggak masuk kan ya. Jadi ini saya coba share ke kalian. Ya, Siti sudah bisa lihat Siti? Ya, responnya Siti mana? Vero, ada Siti kah? Ada, Ibu. Untuk partnernya Ibu, Rahma sedang ada acara keluarga. Ibu sudah izin juga katanya ke Ibu. Iya, Sitinya aja. Sitinya mana Siti? Hadir, Ibu, hadir. Sitinya on mic ya Siti ya. Kalian sudah bisa lihat kan ya soal ini ya? Sudah tertera di layar kalian? Sudah, Bu. Nah, untuk 3C dan 3A gitu ya, agak berbeda soal yang saya berikan. Namun pada intinya perhitungan ini saya tayangkan yang lebih lengkap gitu ya. Sehingga Siti coba bantu Ibu baca aja ini dulu Siti. Ya, Bu, boleh. Jadi di nomor 1 itu ada sebuah sampel air dengan kandungan parameter sebagai berikut, di mana HCO3 2 kali yaitu 100 mg per liter. Lalu untuk MgCl2-nya 15 mg per liter, dan untuk CaSO4-nya 40 mg per liter, untuk MgHCO3 2 kalinya itu 25 mg per liter, CaCO3-nya 100 mg per liter, dan CaCl2-nya itu 20 mg per liter. Ya, kemudian disuruh menghitung apa Siti? Dihitung nilai parameter berikut dalam satuan miligram per liter CaCO3, di mana dihitung karbonat hardness, terus non-karbonat hardness, lalu total hardness-nya. Oke, ini Siti berduaan dengan siapa? Dengan Rahma, Ibu. Oh, Rahmanya ada ya. Tadi yang izin siapa? Yang 3? Hah? Rahma, Ibu. Rahma yang 3C? Ya. Oke, bisa ternyata ya. Oke, jadi berdua ya. Tadi yang izin siapa? Nggak jadi izin ya Rahmanya ya?
Gimana Siti? Mohon maaf Ibu, Rahmanya izin. Tadi mungkin suara yang terdengar suara saya karena Siti dan saya dalam satu ruangan yang sama. Oh, tapi kenapa Siti tadi bilang Rahmah? Maksudnya kelompoknya ya, berarti Siti dan Vero yang satu ini ya, satu device ya. Walaupun kamu sendiri ada ya di sini Vero. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi untuk semua kelas, saya sengaja tayangkan yang soalnya 3C mengenai karbonat hardness, non-karbonat hardness, dan total hardness. Gitu ya. Sok nanti dibantu ini, Siti dan Vero. Ya. Satu hal yang perlu diperhatikan pada saat ada pertanyaan karbonat hardness, itu ada kationnya yang mendominasi ya, kation multivalen ya, valensinya lebih dari satu. Kation multivalen yang mendominasi itu apa? Silakan yang bisa merespon langsung merespon. Buka mic-nya. Karena ini pemahaman gitu ya. Yang mendominasi kation multivalen dalam kesadahan ya, kesadahan lah secara umum. Itu apa ya? Ada dua kation. Ya, siapa mau mencoba? Sebelum kita lanjut pembahasannya. Kation multivalen yang mendominasi kesadahan atau hardness itu adalah apa dan apa? Karbonat dan bikarbonat bukan, Bu? Randi, gimana? Kationnya Randi. Kamu tadi jawab karbonat hardness dan non-karbonat hardness gitu ya? CH dan CNH gitu ya, Randi? Oke. Selain Randi siapa? Kation gitu ya. Kation itu berarti unsur yang bermuatan positif. Nah, oke. Berarti ini Bu, CA2 sama Mg2 plus Bu, CA2 plus sama Mg2 plus. Iya, Ilyas, CA2 plus dan Mg2 plus. Itu yang mendominasi. Coba yang lainnya. Selain Ilyas. Selain CA2 plus dan Mg2 plus, ada juga kation yang bisa berkontribusi dalam kesadahan. Dua macam, yaitu Fe2 plus Fe sama mangan. Sebentar. Halisa tadi berapa? Apa jawabannya? Fe2 plus sama Na plus. Itu Halisa. Siapa tadi yang di belakang Halisa? Besar Bu, Fe2 plus sama mangan 2 plus. Kesadahan, Kausar. Kesadahan, bukan air tanah loh ya. Tadi Kausar mencoba Fe2 plus dan Mn2 plus itu nanti pengotor air tanah yang mendominasi. Tetapi kita bicara masalah kation. Sok, bahasan di kesadahan, parameter kesadahan. Kan yang mendominasi sudah dijawab Ilyas, sehingga ada juga kation lain yang bisa menyebabkan kesadahan, yaitu tadi sudah dijawab oleh Halisa. Ada yang lain yang mau mencoba? Sehingga nanti sambungannya ke Randi tadi, ada karbonat hardness, ada non-karbonat hardness. Ini yang ditanyakan di soal ini. Tapi kalau masih bicara masalah
kation gitu ya, kan karena ini persiapan UTS kalian. Berarti ada apa dan apa? CA2 plus dan MG2 plus nggak, Bu? Siapa itu? Ratu? Iya, Bu. Tadi yang CA2 plus dan MG2 plus itu yang mendominasi gitu ya, Ratu ya? Iya, Bu. Yang saya tanyakan itu kation yang lain, yang tidak mendominasi, yang tidak dominan dia. Ya, Ratu sudah mencoba. Siapa lagi? Natrium sama kalium bukan, Ibu? Na dan Ca. Dan K, Ibu. Kalium. Ya, Ibu. K tidak dibahas ya, tidak ada dalam bahasan kita ya. Itu barusan siapa? Teguh? Fe2 plus. Ya, Ibu, Teguh. Kemudian Cak kita? Fe2 plus sama Na plus bukan? Ya, gitu ya. Jadi Halisa dan Cakita menjawab kation lain yang bisa menyebabkan kesadahan, khususnya kesadahan karbonat itu Na plus dan Fe2 plus. Ya. Sehingga nanti jika ada kation ini bisa memberikan kontribusi juga. Gitu ya. Nah, kebetulan di soal yang sedang ditayangkan ini kan nggak ada ya, adanya Ca dan Mg. Sehingga kalau balik ke Randi ya, ada karbonat hardness dan non-karbonat hardness. Itu yang karbonat hardness dari yang tertera tadi yang dibacakan oleh Siti gitu ya. Tadi Siti kan bacakan. Ini berarti isinya Ca dan Mg yang bikarbonat. Ya, ingat ya, bikarbonat. Jadi, Siti bisa nyambung. Ca dan Mg bikarbonat berarti yang mana? Senyawa yang mana? Siti. Ya, Cak kita mau coba? Izin jawab, Bu, untuk yang kesadaran karbonat itu yang di CaHCO32 sama yang MgHCO32. 2 kali. Ya, thank you ya. Jadi Ca bikarbonat dan Mg bikarbonat itu nanti yang kalian hitung sebagai karbonat hardness. Ya. Namun karena di sini juga ada CaCO3 sendiri, kan semuanya dinyatakan dalam CaCO3 ya. Nah, CaCO3 itu nanti ditambahkan. Begitu ya. Jadi, kalau saya buat begini ya, ini untuk yang perhitungannya, rumusnya gitu kan. Gram per liter senyawa A dikalikan gram per ekuivalen senyawa B dibagi gram per ekuivalen senyawa A, itu nanti akan ketemu gram per liter senyawa A dinyatakan sebagai senyawa B. Gitu kan ya? Oke. Jadi kalau masuk ke perhitungan, ini CaHCO3 2 kali, kan ada besarannya 100 mg per liter dinyatakan sebagai CaCO3. Berarti MrCaCO3, kursor saya terlihat kah, Sakita? Terlihat, Ibu. Dibagi 2. 2 itu apa ya? 2. Valensi dari Ca2+. Itu kan?
Ini kan CaCO3 100 dibagi 2 gram per ekivalen. Nah, CaHCO3 kan MR-nya 162. Ekivalensinya Ca12 itu 2. Jadi 100 mg per liter dikalikan 50 gram per ekivalen dibagi 81 gitu ya. 162 per 2, 81 gram per ekivalen, dapatlah 61,73 CaHCO3 2 kali sebagai CaCO3. Gitu ya, Siti mendengar saya? Ya, Ibu terdengar. Sehingga perhitungan Mg karbonatnya kalian lakukan dengan rumus yang sama. Rumus ya, dengan rumus yang sama. Gantian, kalau yang atasnya kan tetap ya, CaCO3-nya kan 100 per 2. MgHCO3, MR-nya ini tolong sekalian yang lainnya koreksi apakah MR-nya sama dengan kalian atau tidak gitu ya. Dibagi MR dibagi 2, jadi 95 dibagi 2. Ketemulah 17,12 miligram per liter MgHCO3 2 kali dinyatakan sebagai CaCO3. Ya. Nah, jadi total karbonat hardness-nya 2 senyawa di atas, sementara rupanya ada yang CaCO3-nya, gitu loh ya. Jadi Siti seharusnya kesadahan karbonat bukan hanya 2 senyawa ini, tetapi ditambahkan apa Siti? Ditambahkan CaCO3, Ibu. Ini sebetulnya kamu sudah ya, ini sudah kamu tambahkan ya ini ya. Ya kan? Ya, Ibu. Ya. Tetapi enggak kamu tuliskan gitu ya, CaCO3-nya 100. Jadi sudah benar, ini punya Siti ya. Total karbonat hardness-nya ketemu. Gantian pada saat non-karbonat hardness, ingat ya, ini saya suruh hafalkan. Karbonat yang non gitu ya. Jadi non-karbonat hardness itu kan CaMg iya gitu kan. Tapi senyawa yang berikatan ya, unsur yang berikatan dengannya adalah klorida sulfat nitrat. Ingat ya, klorida sulfat nitrat. Nah, yang ada kan MgCl2, CaSO4, CaCl2. Ya. Jadi untuk 3A gitu ya, soalnya agak berbeda. Namun pada dasarnya cara menghitungnya sama. Jadi MgCl2 di atas ini kan CaCO3 ya, jadi 100 per 2. Ya, di bawahnya ya. Di bawahnya MR dari MgCl2. Ya, dibagi ekivalensinya. Kan masing-masing ketemu ya. MgCl2 ketemu, CaSO4, CaCl2 kalian tambahkan. Begitu ya? Benar, Siti? Benar, Ibu. Sehingga total non-karbonat kan kalian tambahkan. Ya. Jadi total hardness-nya berarti apa, Siti? Total hardness, kesadahan total sama dengan? Total hardness berarti sama dengan karbonat hardness ditambah non-karbonat hardness, Ibu. Oke, ya, dapatlah angka. Nah, angka inilah kemudian kalian masukkan ke tabelnya. Dia masukkah air sada, air sangat sada, atau tidak sada. Gitu ya. Oke.
Jadi ini untuk menjawab pertanyaan total karbonat hardness-nya. Sehingga yang perlu saya tekankan kembali dari soalnya, Siti tadi ada baca ini ya Siti ya, CO2, betul? Iya Ibu. Mengapa CO2 nggak masuk ke kesadahan ya? Coba yang lainnya juga ikut menjawab. Tadi yang sudah kontribusi, Randi, Ilya, Salisa, Kausar, Ratu, Teguh, Sakita, Siti, Vero, gitu ya. So, mengapa kok CO2 tidak masuk? CO2 itu dia juga polutan, tetapi apakah kesadahan? Silakan yang mau coba jawab. CO2 polusi gitu kan? Yang dia dapat menyebabkan hujan asam kan gitu kan? Jadi mengapa CO2 tidak masuk dalam kesadahan? Bukan solid, Bu. Bukan solid. Tadi jawab itu. Selain itu apa? Bukan ion logam, Bu. Bukan ion logam. Logam apa, Sakita? Harusnya tadi di awal ada Ca2+, Mg2+, berarti apa? Bukan kation multivalen gitu ya Sakita ya? Iya, Bu. Ya. Kalau Teddy tadi menjawabnya apa Teddy? Karena CO2 itu berupa gas bukan solid, Bu. Jadi dia gas ya, bukan jangan-jangan golongkan sebagai solid ya Teddy ya, karena solid itu nanti bahasannya sudah ada 3 macam solid itu loh ya. Ada disebut padatan, terlarut, tersuspensi, terendapkan gitu ya. Kalau ini kan parameter kesadahan ya. Jadi dia bukan parameter kesadahan tetapi merupakan gas polutan gitu ya Teddy ya. Betul, Bu. Jadi memang CO2 jangan kalian konversi gitu loh ya. Oke, paham ya? Nah, pertanyaan berikutnya Siti. Pertanyaan selanjutnya kan ada ya. Dari soal di atas gitu, Siti bacakan Ibu ini Siti. Ini Siti. Dari soal di atas, air tersebut termasuk air sadah karena banyak mengandung ion kalium, Ca, dan magnesium Mg. Nah, Siti, stop di situ dulu. Stop di situ. Kamu kan sudah ngitung ya. Kamu kan sudah ngitung sama Rahma. Total kesadahannya dapat angka. Kenapa alasannya kok karena banyak kalium dan magnesium ya? Karena apa sebetulnya harusnya jawabannya? Karena angka dari total hardness-nya melebihi, harusnya berapa Siti? Juga yang lainnya. Melebihi 180 mg per liter sebagai iya. CaCO3, Bu. Oke, Randi, iya. Lebih dari 180 gitu ya Siti ya? Bukan karena ini CAMG ya. Jadi jawabannya seharusnya melebihi angka kesadahan gitu ya. Randi sebutkan di atas 180 gitu ya. Sehingga pertanyaan berikutnya, ini Siti juga sok. Kamu sekarang bacakan lagi ini. Ini
Kamu tabrakan sama Vero ya? Iya, Ibu. Oke, sok yang lainnya tolong bacakan. Yang tidak tabrakan. Ya, tadi Kautsar bisa buka mic-nya, Kautsar. Kesadahan dinyatakan dalam miligram per liter sebagai kalsium karbonat karena berat molekul CaCO3 adalah 100 gram per mol dan akan lebih mudah untuk meningkatkan nilai sehubungan dengan 100 sebagai perbandingan dengan berat molekul zat lain yang menyebabkan kesadahan. Dan untuk menghitung kesadahan diperlukan satu nilai standar yang digunakan sebagai untuk disamakan. Sebagai konstanta untuk disamakan, gitu ya. Jadi, ya, Bu. Kan CaCO3 MR-nya 100, ekivalensinya 2, jadi gampang ya. Selain itu, agar semua senyawa kesadahan itu bisa dijumlahkan totalnya. Kalau satuannya beda kan nggak bisa dijumlahkan ya Kautsar ya. Ya, jadi harusnya ada dua jawaban di situ. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk yang kelas 3A. Soal kalian hampir sama gitu ya. Namun tidak ada penambahan gas atau unsur lain ya, sehingga yang saya bahas yang 3C-nya. Oke, 3B ada komentar? Cukup ya. Ini saya stop sharing. Kita berpindah ke bahasan tentang kesetimbangan ion. Tadi Halisa ada ya Halisa? Ada Ibu. Ini soalnya untuk kesetimbangan ion disuruh melakukan apa? Halisa? Yang pertama itu dicek apakah hasil analisis lab tersebut valid. Terus yang kedua, dibuat bar diagram ionnya. Oke. Halisa, ini yang diketahui kan kationnya gitu ya. Kationnya ada konsentrasi tertentu. Anionnya yang sebelah kanan ada konsentrasi tertentu. Gitu ya. Iya, Ibu. Sehingga untuk mencari mili ekivalen per liter dari masing-masing kation dan anion gitu ya. Kalian menghitung miligram per mili ekivalen gitu ya. Dikalikan ini yang di kolom sebelah kanan kation berarti apanya ini? Halis. Yang mana Ibu? Kolom kedua ini berarti apa? Miligram per liternya siapa? Itu konsentrasi dari kationnya Ibu. Oke ya. Jadi konsentrasi kation dikalikan miligram per mili ekivalen akan ketemu apa Halisa? Mili ekivalen per liter. Nah, ya. Dibagi gitu ya. Miligram per liter dibagi miligram per mili ekivalen akan ketemu mili ekivalen per liternya. Kan gitu ya cara menghitungnya ya. Sehingga ya masing-masing gitu ya. Mengapa kok miligram per mili ekivalen Ca2+ sama dengan 20 Halisa? Itu ngitungnya untuk dapat miligram per mili ekivalen itu dari
masa atom Masa relatifnya. atom. AR dari Ca2-nya 40. Terus ekivalen dari Ca2 plus itu 2. Jadi 40 dibagi 2 sama dengan 20, Ibu. Oke, itu ya. Semuanya paham ya untuk menghitung Mg per M ekivalen. Ya, jadi dari AR masing-masing dibagi valensinya. Ya, termasuk Na misalkan. Na plus itu kan dia masa atomnya 23. Ya, valensinya kan 1, jadi tetap 23. Begitu ya. Sehingga kan ditotalkan ya Halisa ya. Untuk kationnya totalnya berapa? Untuk mili ekivalen per liternya sama dengan 19,68 mili ekivalen per liter. Iya, gitu ya. Nah, untuk menghitung anionnya dengan cara yang sama. Namun kalau anion ini ya dia berupa MR dari anionnya. Ya. MR dari anionnya. Ya. Sama nanti dibagi dengan ekivalensinya. Ya. Ekivalensinya. Ya, sehingga yang SO3 2 minus itu ini 48-nya dari mana, Halisa? Atau dari atas dulu sudah. HCO3 minus, gitu kan? Berarti MR-nya kan 16 kali 3 tambah 12 tambah 1. Berapa? Itu ya. 16 kali 3, 48. 48 ditambah 13, kan gitu ya. Jadi 61, Ibu. 61, tapi valensinya kan 1 ya. Iya, Ibu. Nah, bagaimana dengan SO32 minus? MR dari SO32 min dibagi ekivalennya, Ibu. Berarti 48 ditambah S itu berapa? Ya, untuk yang lainnya benar ini dibagi valensinya ketemu 48. Kelompok yang lain silahkan berkomentar. Ya, untuk Halisa. O3 16 kali 3 48. Ditambah S-nya berapa? Tambah 32, Ibu. Jadi berapa tuh? 80. Benar ya, yang lainnya sok. Kan 16 kali 3 gitu ya. 16 kali 3 48. 48 ditambah 32. Berarti 80 ya. Kok bisa 48 dari mana ya? Iya, Ibu. Kayaknya Halisa salah ngitung. Gitu ya. Oke, sehingga maksud saya nanti hati-hati gitu ya. Untuk menghitungnya ya. Karena valensinya juga mengikuti. Gitu ya. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa total kationnya kalian tambahkan. Total anionnya kalian tambahkan. Karena nanti perhitungan valid atau tidaknya dari mana, Halisa? Perhitungan valid dan tidaknya dari persen error. Ya, dari persen errornya. Pertanyaan saya ke seluruh kelas. Persen error, ini kebetulan kationnya lebih tinggi dari anion. Nah,
Jika yang anionnya lebih tinggi dari kation, apakah errornya jadi negatif? Bagaimana? Sorry, tadi yang jawab MR32? Sorry, MR32. Atom relatif dari S, ya, 32, siapa tadi? Biar saya catat. Rangga, Ibu. Rangga? Iya, Bu. Rangga, ada lagi siapa tadi? Enggak ya, hanya Rangga. Ada 2 orang rasanya. Enggak ya? Saya, Bu. Oh, Revaldi ya. Revaldi. Oke, ya. Nah, pertanyaan saya untuk semua, untuk kelas. Jika anionnya, total anionnya lebih besar dari kationnya, apakah errornya menjadi negatif? Enggak, Bu. Rahadian, enggak. Yang lainnya? Ya, selain Rahadian siapa? Oke, kembali ke Halisa. Gimana Halisa? Menurut Halisa, jadikah negatif? Ya, Halisa enggak ada. Sepertinya tidak, Ibu. Ya. Sepertinya tidak, Ibu. Oke, ya. Jadi Halisa dan Rahadian iya. Tidak jawabannya. Karena kalian nanti pakai angka mutlak. Nggak akan negatif gitu ya, pakai angka mutlak. Yang jelas, asal lebih rendah 10% itu artinya valid. Tetapi kalau di atas 10% baru air itu tidak valid. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang berhubungan dengan kation anion ini. Mengapa sih kok kita perhatikan sampai detail seperti itu? Apa sih akibatnya? Kok nggak boleh ada errornya lebih dari 10% gitu ya? Kenapa kok tidak boleh? Ada yang mau jawab? Mencoba jawab? Mengapa kok sampai detail seperti itu gitu ya? Ya, ada yang mau jawab? Ini hubungannya dengan bar diagramnya gitu ya. Yang bar diagram ini kan sebenarnya tinggal kalian gambarkan gitu ya. Untuk memperlihatkan ini ada kelebihan ya. Kelebihan dari kation, namun lebihnya tidak begitu jauh gitu ya, sehingga kurang dari 10% itu masih dinyatakan layak. Ya, namun coba perhatikan. Jika ada kation ataupun anion, ini kan ada Ca2 plus Mg2 plus Na plus, ya, ada Fe3 plus Cd2 plus. Dari ini saja dulu lah, misalkan ya. CaMgNa, tadi kan kita bahas sebagai kation yang menyebabkan kesadahan. Ya, kesadahan. Baik itu kesadahan karbonat ataupun non-karbonat. Nah, kalau dia katakan kelebihan, nanti kan akan berikatan dengan Cl, nitrat, sulfat gitu ya, bikarbonat. Itu akan menyebabkan kesadahan. Atau misalkan tadi siapa yang bilang Fe dan Mn tadi siapa ya?
Fe3+ kalau berikatan dengan OH- kan ada jadi ferrihidroksida. Ya. Itu jadi endapan juga, gitu ya. Jadi solid, gitu kan? Ya, jadi mengapa harus diperhatikan sejauh itu? Oke, sampai di sini untuk perhitungannya. Nanti kaitkan dengan topik-topik yang sudah kita bahas ya untuk persiapan UTS. Nah, sekarang sebelum melangkah ada pertanyaankah tadi kesadahan ataupun kesetimbangan ion? Kelas 3A, 3B, 3C, adakah pertanyaan itu? Oke, kalau tidak ada, saya stop sharing dulu sambil nanti kita bisa bahas ulang ya untuk kesadahan maupun kesetimbangan ion. Sekarang kita melangkah ke tugas 1 yang nomor 2. Tadi saya minta tolong Ilyas. Ilyas siap untuk bantu Ibu ini? Siap, Bu. Iya. Jadi ini sudah tertayang ya. Ilyas bantu baca Ibu ini yang nomor 2, pertanyaannya saja dulu. Baik, Bu. Berdasarkan kualitas dan kuantitas sumber air yang tersedia, jenis sumber air apa yang akan dipakai oleh suatu industri? Ambil salah satu contoh industri dan sumber air yang dipakai industri tersebut. Lengkapi dengan sumber pustaka yang dipakai sebagai acuan. Iya, terima kasih Ilyas ya. Jadi tolong 3 kelas perhatikan. Ada beberapa pertanyaan loh ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalian disuruh melihat apa? Kualitas dan kuantitas sumber air. Sumber air loh ya, bukan airnya. Sumber air. Itu yang pertanyaan 2A. Nah, pertanyaan 2B apa? Jenis sumber air apa yang dipakai industri? Ya. A-nya itu kuantitas dan kualitasnya, B-nya itu sumber airnya industri tersebut. Sehingga saya suruh ambil contoh. Ya. Ambil contoh industri. Nah, si Ilya ngambil contohnya adalah ini Ilyas dan Rivaldi ya. Kalian mengambil contohnya dari Holcim, begitu ya. Rivaldi, perhatikan juga. Oh iya, Bu. Ya. Ini kalian mengambil PT Holcim. Sumbernya apa, Rivaldi? Sumber airnya. Dari PDAM, Bu. Air PDAM. Ini apa ini? Satu reservoir sebagai penampung air hujan. Ya, berarti selain PDAM ada juga? Air hujan. Ada air hujan. Nah, air hujannya. Tetapi pertanyaan apakah kalian bahas ya? Coba saya ke bawahkan. Enggak, gitu ya. Kalian berarti menjawab yang apa? Pertanyaan yang 2B dan 2C gitu ya. Ya. Nah, kualitas gitu ya. Kalau kalian mau jawab dengan teoritis, secara teoritis gitu ya. Kalian kan punya ya. Kalian tuh punya. Sumber air kan ada 3. Masih ingat Ilyas, 3 sumber air. Apa? Juga Rivaldi, masih ingatkah 3 sumber air?
Air yang paling banyak apa? Ada ini air sungai, Air yang paling banyak? air laut. Apa? Tadi si Revaldi mau buka mic? Air laut, Bu, sama air tanah. Oke, ya. Yang paling banyak sumbernya air laut, kan gitu ya. Revaldi juga sudah sebutkan air yang lainnya adalah air tanah. Berarti satu lagi yang tadi Ilyas sebutkan? Air sungai. Nah, itu masuk air apa? Air sungai, air danau, air hujan yang ditampung gitu ya. Air permukaan, Bu. Air permukaan. Jadi 3 jenis air itu air laut, air permukaan, dan air tanah. Kan gitu toh? Sehingga kalau dihubungkan tadi ada yang menjawab Fe dan Mn, Fe2+, Mn2+, itu karakteristik dari air tanah. Ya, jadi kalau sumbernya air tanah, nanti ada permasalahan Fe2+ dan Mn2+ itu yang menyebabkan bercak-bercak di kain gitu ya. Jadi industri tekstil biasanya menghindari penggunaan air tanah gitu ya. Nah, ini si Revaldi dan Ilyas sudah menjawab pertanyaan nomor 2B dan 2C. Kan saya suruh ambil contoh. Oke, kalian sudah mengambil contoh nih ya. Dari Holcim. Kemudian pengolahannya kalian lengkapi. Ya, ini kan melengkapinya. Ya, sumber pustakanya juga sudah ada gitu ya. Sehingga yang perlu saya tekankan ya, ini kan katakan sumber air itu ada PDAM di CIL1, CIL2, ini nanti yang menjawab si Revaldi dengan Ilyas. CIL itu apa ini? Singkatannya harus juga apa ya? Pound cc, ini seharusnya juga apa ya artinya supaya menjadi bisa dimengerti, gitu kan? Karena mereka menggunakan PDAN, ya PDAM, air PDAM dan air hujan. Ya. Jadi kalau yang PDAM itu langsung ditaruh di pound gitu ya. Jadi kalau sebelum ke equipment ya. Equipment ini kalau air PDAM ya bisa langsung digunakan kan gitu ya untuk equipment. Ya. Namun kemudian ini hydraulic cooling circulation ya, ini maksudnya kan kalau ada pendinginan akhirnya juga bisa dikembalikan ya, bisa dipakai kembali. Nah, namun kalau dia dari, nah ini sok kalian yang berdua yang mengkonfirmasi. Ini kan ada drainage tunnel. Ya. Ini apakah benar ini sebagai penampungnya yang warna abu-abu sehingga dikirimkan ke water settling pond. Ya. Ya, sehingga dugaan saya water settling pond itu untuk mengendapkan padatan, ya mengendapkan padatan. Ya, karena nanti dicampur dengan yang dari PDAM. Ya, sehingga kalau di sini dibaca, gantian coba Revaldi, open mic. Ya, Bu. Bacakan Ibu ini yang kalian tulis nih, air hujan. Oh ya, Bu.
Air hujan sebelum digunakan dalam proses ditampung terlebih dahulu pada water settling pond. Air hujan yang tertampung kemudian dialirkan ke pond CC2 sebagai salah satu sumber air proses. Sedangkan air PDAM digunakan selain untuk proses domestik perusahaan, juga digunakan sebagai air cadangan dalam proses MEM. Pond CL2 digunakan pada saat di mana diperlukan, misalnya pada musim kemarau maupun saat perbaikan settling pond. Nah, air yang digunakan untuk proses tidak semuanya terbuang atau sprayed, namun ada sebagian yang digunakan kembali melalui proses sirkulasi pendinginan sebelum masuk kembali ke reservoir pond. Oke, thank you ya. Jadi tadi kalau ini water settling pond itu kan karena air hujan ya. Sehingga menurut saya memang harus ada pengendapan di situ baru bisa dipakai gitu ya. Jadi kalau ini ya air hujan ditampung sebagai air proses ya, tetap kan ini ada water settling pond ya. Kalau PDAM itu bisa dipakai langsung termasuk air domestik ya, ini proses domestik perusahaan ya. Sehingga ini kan ada poncil 1, poncil 2 gitu ya. Ini kok dua-duanya cil 2 ya. Pon CC2 sebagai salah satu sumber air proses. Poncil 2 digunakan saat dimana diperlukan. Oke, berarti ini cadangan gitu ya. Pon CC2 itu yang air PDAM dicampur ya. Ini nggak begitu jelas ini, Rivaldi dan Ilyas. Gimana kalian mengkonfirmasi ini? Kemungkinan itu tuh ada 2 tempat gitu, Bu. Jadi pon CC2 itu yang langsung dipakai gitu ya. Yang pon CIL, makanya ini kalau kalian menuliskan seperti ini, kan ini kalian ambil dari sumber ya, seharusnya singkatan apa ini, karena kita nggak familiar, harusnya dilengkapi ya, Rivaldi dan Ilyas. Ya. Oke, sehingga keterangan selanjutnya kan ini jika dipakai untuk equipment bisa langsung ya, tetapi ada juga yang dipakai untuk cooling dan dikembalikan gitu ya. Oke. Jadi yang pertanyaan kedua gitu ya. Hati-hati pada saat kalian mengerjakan soal esai. Ini kan soal esai ya, soal penjelasan. Kalian benar-benar baca ya, pertanyaannya apa saja. Sehingga di situ apakah menjawab keseluruhan atau tidak. Ya. Nah, ini nomor 2 sudah dikerjakan, sudah dilengkapi dengan sumber pustaka. Oke. Sehingga kalau ke pertanyaan pertama ini ya. Ini kan tentang siklus hidrologi itu rasanya sih tinggal ini saja ya. Tinggal memberikan penjelasan-penjelasan itu. Namun kalau kalian mengambil ini ya, masing-masing definisi, mana sumber pustakanya gitu loh ya. Mana sumber pustakanya? Coba menurut Rivaldi dan Ilyas, sumber pustaka yang pertama yang mana? Untuk yang pertama itu Bu, yang gramedia.com itu ya. Ya, ini seharusnya kalian ke atas kan, ya, supaya paham betul sumber pustakanya tuh ini, kalian tidak kena plagiasi. Gitu ya, setiap nomor. Saya lupa apakah kalian. Nah, ini pertanyaannya coba baca Ilyas.
Jelaskan pengertian masing-masing definisi istilah di gambar slide 2, di file karakteristik sumber air, dan lengkapi dengan sumber pustaka yang digunakan. Nah, kan ini langsung pertanyaannya lengkapi dengan sumber pustaka. Jadi di pertanyaan ini seharusnya langsung muncul sumber pustakanya. Ya Bu, baik. Ya, supaya kalian tidak kena copyright gitu loh ya, tidak kena plagiasi. Oke, jadi semuanya rasanya sudah dibahas gitu ya. Coba saya lihat ulang untuk yang ya, yang 3A itu ada lebih komplit ya rasanya untuk ini kan pertanyaan pengarahan gitu ya. Jadi rasanya di materi ada gitu ya. Iya. Jadi rasanya sudah semuanya saya jelaskan untuk persiapan UTS gitu ya. Jadi silahkan ada pertanyaan tidak ya untuk perhitungan karbonat hardness, non-karbonat hardness, kemudian perhitungan kesetimbangan ion, dan tadi jika ada pertanyaan esai kalian baca dengan teliti sehingga terjawab semuanya. Ya, sampai di sini kuliah kita. Ada pertanyaan dari kalian? Ya, memang waktu itu, ini Besti sudah gabung kah? Besti belum ada ya malahan ya? Gitu, Ibu. Gimana Cynthia? Bestinya lagi sakit, Ibu. Oh, Besti sakit ya? Oke, berarti siapa yang nggak masuk yang mewakili Besti ya? Yang bisa memberikan daftar hadir ke saya? Tetap yang apa? Cynthia mau bantu? Iya, Ibu. Cynthia bantu Besti. Vero tetap ya, Vero ada ya tadi. Kemudian Halisa juga ada tadi ya. Tolong nanti berikan ke Ibu. Oke, sehingga tadinya saya mau katakan ya, waktu itu Besti sih menanyakan tentang UTS gitu ya. Nah, tolong perhatikan untuk seluruh kelas. Kalau memang kalian masih magang gitu ya, kalian masih magang di jadwal UTS, itu sebenarnya apakah tidak bisa gitu ya kalian izin ya, kalau yang nggak jauh katakan. Tapi kalau memang kalian jauh gitu ya, jauh dari kampus, nah itu kalian buat data, kalian berikan ke Besti. Waktu itu saya bilang ke Besti, sampai kapan magangnya di mana, itu harus lengkap datanya. Supaya pertimbangan untuk UTS juga bisa saya alokasikan gitu loh ya. Termasuk yang MPKM gitu ya. Yang MPKM pun hati-hati karena nanti apakah terpenuhi gitu ya capaian pembelajaran kalian, CP-nya gitu ya, capaian pembelajarannya untuk mata kuliah tersebut ya. Jadi itu pun juga infokan ya, supaya terkoordinasikan. Saya minta tolong ini yang jadi PJ gitu ya, PJ tiap kelasnya menginfokan ke saya. Ya, sampai di sini ada komentar. Ya, sambil menunggu komentar, saya infokan. Di awal kita sudah bicara dan belajar
berusaha memahami tentang sumber air. Ya. Sumber air. Ada 3, air laut, air permukaan, dan air tanah. Kemudian airnya sendiri. Masing-masing air ini punya karakteristik. Ya, karakteristiknya ada. Ya. Sehingga dari air ini kalau dilihat dari kotoran, dilihat pengotornya, misalkan dilihat dari parameter padatannya saja, gitu kan. Untuk air yang mengandung padatan tersuspensi, gitu kan, nanti nyambungnya ke pengolahan primernya. Ya. Setelah bicara sumber air, karakteristik air, kan kemudian pengolahan primer. Nah, pengolahan primer ada dikaitkan dengan parameter-parameter itu. Jadi misalkan parameter padatan. Nah, airnya mengandung padatan tersuspensi. Berarti pengolahannya pakai koagulasi flokulasi. Gitu loh ya. Kalau dia mengandung padatan terendapkan, ya pakai sedimentasi saja cukup, kan gitu ya. Nah, rupanya mengandung kesadahan, gitu ya. Kesadahan itu kan ada kesadahan karbonat, non-karbonat, yang satu terpengaruh panas, gitu ya, bisa diendapkan. Ya, jadi pengolahannya, gitu ya, pengolahannya nanti tergantung dari parameternya. Nah, itu di materi yang saya berikan juga semuanya ada. Begitu ya, 3A, 3B, 3C. Malam ini sudah saya lengkapi semua materi yang harus saya berikan, sehingga UTS-nya kan minggu depan sudah ya. UTS sudah minggu depan. Ya, sampai di sini ada komentar, ada pertanyaan. Oke, tidak ada pertanyaan. Vero, Alisa. Dari Alisa cukup, Ibu. Dari Vero juga cukup, Ibu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu tadi sudah melengkapi materi yang harus kalian pelajari, gitu ya. Sehingga Ibu ucapkan terima kasih untuk kesediaan waktu kalian, termasuk yang magang, yang MPKM, semuanya bisa mengikuti ya apa-apa yang perlu saya jelaskan. Jadi terima kasih, tetap semangat gitu ya, salam sehat. Kita ketemu di UTS, begitu ya. UTS-nya sih itu sangat tergantung yang di kampus gitu ya. Seharusnya ya memang datang ke kampus untuk UTS secara luring. Nah, yang magang dan MPKM tolong infokan sehingga nanti pengaturan untuk nilai UTS-nya. Oke, demikian anak-anakku semua. Kembali terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat. Ibu izin live ya.